Malam itu, rumah Tumin dipenuhi suara pertengkaran. Aku udah capek, Min. Hidup sama kamu tak ada perubahan. Aku mau pulang ke orang tuaku. Jangan begitu, Dewi. Kita bisa bicarakan baik-baik. Namun Dewi bergegas keluar. Hujan turun deras. Suara pintu dibanting meninggalkan luka di hati Tumin. Beberapa hari kemudian, Dewi bercerita kepada temannya tentang keretakan rumah tangganya. Kalau kau tak ingin cerai, ada jalan lain. Pergi saja ke Datuk, dia bisa bantu. Malamnya, Dewi mendatangi rumah Datuk, seorang pria tua dengan tatapan tajam, dikelilingi 3 istri yang dia menunduk. Kau tak ingin cerai? Mudah, ikuti syaratku. Dewi ragu. Bau dupa memenuhi ruangan. Suara gong kecil dipukul. Apa syaratnya, Datuk? Datuk menyeringai. Hanya sedikit pengorbanan. Beberapa hari setelah ritual, Dewi tak pernah pulang. Orang tuanya panik. Tumin kebingungan mencari ke rumah mertuanya. Namun Dewi tak ada di sana. Seorang tukang rumput berjalan di kebun tebu. Tiba-tiba ia mencium bau busuk menusuk hidung. Dengan cangkul, ia mengorek gundukan tanah. Teriakannya mengguncang desa. Astaga, ada mayat perempuan. Dan ternyata itu adalah Dewi. Warga berbondong-bondong ke kebun tebu. Polisi dipanggil. Kabar menyebar cepat. Desa berubah mencekam. Polisi menahan Tumin. Kau yang terakhir kali bersama Dewi, ngaku saja. Kau bunuh dia. Tumin gemetar. Tidak, aku mencintai Dewi. Aku tidak membunuhnya. Polisi terus mendesak. Tumin dipukul agar mengaku. Namun ia bersumpah tak melakukan apapun. Saudara Tumin mendatangi seorang polisi di Medan. Tolong, kakakku difitnah. Dia tak bersalah. Polisi senior itu bergerak untuk menyelidiki lebih dalam. Seorang tukang becak bernama Andreas dipanggil. Kau pernah antar Dewi kemana? Ke rumah Datuk, Tuan. Malam itu dia tak pernah keluar lagi. Polisi mulai mencium kejanggalan. Rumah Datuk sering didatangi orang, terutama perempuan yang bermasalah dalam rumah tangga. Seorang paranormal dipanggil. Ia menatap ke kebun tebu dengan mata terpejam. Banyak arwah perempuan di sini. Mereka menjerit. Mereka minta keadilan. Polisi mendatangi rumah Datuk. 3 istrinya menyambut dengan tatapan kosong. Datuk tenang, seolah tahu kehadiran polisi. Ada urusan apa malam-malam begini? Di dalam rumah, polisi menemukan kain-kain perempuan, beberapa bercak darah, dan botol kaca berisi cairan aneh. Datuk datar. Itu hanya ramuan pengobatan. Jangan suudon. Namun tatapannya dingin, membuat bulu kuduk meremang. Seorang warga datang melapor. Berapa tahun lalu juga pernah ada perempuan hilang. Mayatnya ditemukan di kebun tebu itu. Setelah ditekan, akhirnya Datuk berbicara. Aku hanya melanjutkan warisan ayahku. Aku mendapat ilmu sakti. Aku harus membunuh perempuan dan menghirup air liurnya. Tiba-tiba, dari belakang rumah terdengar suara lirih. Polisi menemukan lubang tanah lain. Saat digali, terdapat potongan tubuh perempuan. Desa semakin gempar. Ketika istri Datuk ditangkap, istri pertama, kami takut kepadanya. Kami hanya menuruti perintah. Kalau melawan, kami yang dibunuh. Di pengadilan, suasana tegang. Wajah keluarga Dewi penuh amarah. Hakim, terdakwa Datuk, apa benar kau lakukan semua ini? Datuk tertawa pelan. Mereka mati untuk kekuatanku.
Itu sudah suratan. Andreas hadir sebagai saksi penting. Saya sendiri mengantar Dewi ke rumah Datuk. Itu terakhir kali saya melihatnya hidup. Polisi menunjukkan catatan lama. Datuk adalah residivis. Beberapa kasus serupa pernah mencuat, tapi selalu menghilang tanpa bukti. Hakim, Datuk, atas perbuatanmu yang sadis dan tak manusiawi, kau dijatuhi hukuman mati. Tangis keluarga Dewi pecah di ruang sidang. Ketika istrinya divonis 10 tahun penjara, mereka menangis, menyalahkan takdir hidup bersama Datuk. Meski Datuk sudah dihukum mati, kebun tebu itu tetap menyimpan aura menyeramkan. Warga mengaku masih sering mendengar jeritan perempuan di malam hari. Kisah ini nyata. Misteri kebun tebu akan selalu jadi pengingat bahwa keserakahan ilmu hitam bisa mengorbankan nyawa tak berdosa. Selesai.